Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Id yang berbahagia, mari kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya, karena dari bermiliar-miliar manusia yang pernah berada di muka bumi ini, kita termasuk orang yang terpilih menjadi orang-orang yang beriman. Buktinya, pada pagi yang cerah ini kita mau melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Id yang agung, yang paling sakral. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya ada dua alasan penting mengapa Idul Adha dianggap paling akbar dan paling sakral. Alasan yang pertama adalah bahwa pada saat Idul Adha kita disunahkan untuk takbiran 5 hari berturut-turut, yaitu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan di hari raya Idul Fitri kita hanya disunahkan takbiran setengah hari saja, yaitu mulai ba'da maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun alasan yang kedua, mengapa Idul Adha dianggap lebih sakral ketimbang Idul Fitri, karena dalam Idul Adha ada sejarah yang luar biasa, yaitu sejarah dua pekurban hebat. Mereka adalah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya. Kemudian pekurban kedua adalah Ismail yang saat itu belum menjadi nabi, dia rela mengorbankan nyawanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, dari kedua alasan itulah maka ada dua spirit Idul Adha menuju kejayaan umat. Spirit yang pertama adalah spirit bertakbir, membesarkan nama Allah Sang Maha Besar. Dan spirit yang kedua adalah spirit dalam meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita uraikan dulu spirit yang pertama adalah spirit takbir yang kita kumandangkan selama 5 hari berturut-turut di hari-hari ini. Kita bertakbir itu berarti mengucapkan lafaz Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Tiada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Tidak ada yang patut dituruti selain daripada Allah. Jika seorang lurah dipanggil oleh Pak Camat, kemudian di waktu yang sama ternyata Pak Lurah juga dipanggil oleh Pak Wali, maka sudah barang tentu Pak Lurah akan memilih untuk hadir memenuhi panggilan Pak Wali. Mengapa demikian? Karena Pak Lurah tahu bahwa Pak Walilah yang kekuasaannya lebih tinggi daripada Pak Camat. Lantas kemudian lurah pun bergegas ke kantor wali kota untuk memenuhi panggilan Pak Wali. Maka di tengah jalan ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pertanyaannya adalah, apakah Pak Lurah terus beranjak ke kantor wali kota atau mampir dulu ke masjid memenuhi panggilan Allah Sang Maha Besar? Maka jika Pak Lurah terus nyelonong ke arah kantor wali kota, itu artinya beliau belum paham bahwa Allah lah yang sebenarnya lebih besar. Allah lah yang sebenarnya lebih tinggi kekuasaannya. Sebagaimana dia tahu bahwa Pak Walilah yang sebenarnya lebih besar daripada Pak Camat kekuasaannya. Namun sebaliknya, apabila Pak Lurah tahu akan makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tentu saja dia akan lebih membesarkan Allah ketimbang yang lain. Dia mampir dulu ke Masjid Mutmainah untuk sholat berjamaah memenuhi panggilan Allah Sang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka takbir yang kita kumandangkan 5 hari berturut-turut ini sebenarnya untuk menghunjamkan rasa Allah Maha Besar di dalam dada kita. Harus kita install bahwa Allah lah yang Maha Besar. Tiada yang lebih besar daripada Allah. Maka alangkah ironisnya jika sang penguasa kota lebih dihormati dari penguasa alam semesta, maka alangkah lucunya jika penguasa provinsi lebih dihargai dari penguasa alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun spirit yang kedua, yaitu spirit meneladani kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, yaitu kita bisa lihat sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Juga Allah abadikan dalam ritual ibadah haji, dan juga Allah abadikan setiap hari raya Idul Adha. Secara lengkap sejarah pengorbanan keduanya dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dikaruniai anak kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Maka Allah kabulkan doa Ibrahim itu. Fabassarnahu bihulamin halim. Maka Allah gembirakan dengan lahirnya seorang anak yang penyabar, seorang anak yang penyantun, yang diberi nama Ismail. Falamma balahu ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah cukup umur, dalam riwayat disebutkan 7 tahun, riwayat lain ada yang menyebut 13 tahun. Seorang bocah lelaki yang tampan, gagah,
pintar dan berbakti kepada dua orang tuanya. Tiba-tiba ayahnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Coba bayangkan, seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang dia besarkan sendiri dengan tangannya sendiri. Anak yang sudah lama dia idam-idamkan, anak yang taat, pintar dan cerdas serta berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh ini perintah yang sangat-sangat berat, perintah yang sangat-sangat tidak masuk akal. Maka karena ini perintah Allah Sang Maha Besar, Nabi Ibrahim pun berteguh hati untuk melaksanakan perintah Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu Ibrahim tidak memberitahukan akan perintah itu kepada siapapun. Kepada istrinya Siti Hajar, dia hanya mengatakan, wahai istriku, dandanilah Ismail dengan baik, sebab aku akan ajak bertamu. Rupanya bertamu kepada Allah Sang Maha Besar. Maka ketika Ismail didandani oleh ibunya, dia semakin tampan, semakin terlihat cerdas. Kemudian dibawa oleh bapaknya Ibrahim, membawa seutas tali dan pisau yang sangat tajam ke tempat di bilangan Mina. Di perjalanan pun setan sibuk menggodanya sehingga dia dilempar oleh batu. Itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam ritual ibadah haji yang bernama lempar jumroh. Di tempat yang dia tuju, di bilangan Mina, kemudian barulah Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni akbahu fanggur madza taro. Wahai anakku, sungguh aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu dalam mimpi. Maka bagaimana pendapatmu? Dalam dialog itu terlihat bahwa Nabi Ibrahim tidak memaksakan diri. Dia hanya memberikan informasi, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Kemudian dia meminta pendapatnya, minta pendapat anak laki-laki yang masih kecil, yang baru berumur 7 tahun. Tapi hebatnya, anak kecil itu yang baru berumur 7 tahun mendengar dirinya akan disembelih oleh bapaknya sendiri. Dia tidak takut, dia tidak lari, dia menjawab dengan jawaban yang diabadikan oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Ini jawaban yang sangat menggembirakan, sekaligus jawaban yang sangat mengharukan. Seorang bapak rela mengorbankan anaknya, seorang bocah rela mengorbankan nyawanya. Tapi karena ini adalah perintah Allah Sang Maha Besar, maka keduanya bersabar, taat melaksanakan perintahnya. Kemudian setelah
Ismail setuju dengan pengorbanannya, dengan niat bapaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya berpasrah, Ibrahim sudah membaringkan pelipisnya Ismail di atas tanah, lalu kemudian dia benar-benar menggoroknya dengan pisau yang dia yakin bahwa itu sangat tajam. Seorang ayah menggorok anaknya sendiri, tapi atas izin Allah. Pisau yang sangat-sangat tajam itu tidak bisa melukai Ismail barang sedikit pun. Tapi Ibrahim tidak putus asa, dia terus berusaha menyembelihnya hingga turun seruan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seorang bapak menyembelih anaknya dengan pisau yang dia asah sendiri, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua, benar-benar disembelihnya. Ini satu pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang sangat menakjubkan. Dua insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski perintahnya tidak masuk akal. Maka kemudian karena saking takjubnya, para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disambut oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian disempurnakan oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sejarah kurban sekaligus sejarah kalimat takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah dua spirit Idul Adha. Spirit yang pertama adalah spirit takbir, dan spirit yang kedua adalah spirit dalam berkurban sebagaimana dicontohkan oleh kedua orang hebat tadi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa rabbil fir warham anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa ahzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi
alaihi wasallam, ittaqullah haqqa tuqatih. Mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah kedua ini izinkanlah khatib memberikan ringkasan bahwa ada dua spirit di hari raya Idul Adha ini. Spirit pertama adalah spirit bertakbir kepada Allah, yaitu membesarkan Allah. Allah lebih besar daripada selain Allah. Spirit yang kedua adalah spirit berkurban, sebagaimana dicontohkan oleh kedua pekurban hebat itu. Allah Akbar, walillahil hamd. Mengapa spirit ini perlu kita tumbuhkan? Karena apabila kita sudah mampu menumbuhkan spirit takbir, spirit Allahu Akbar, maka sudah otomatis masjid kita ini akan menjadi ramai. Tatkala Allah memanggil kita, maka kita paham bahwa tidak ada yang lebih penting dari panggilan Allah. Maka aktivitas apapun yang sedang kita kerjakan, tatkala Allah memanggil kita untuk sholat berjamaah, kita penuhi panggilan Allah. Tatkala Allah memanggil kita untuk berhaji, maka kita berhaji jika mampu. Tatkala Allah menyuruh kita berkurban, maka tentu saja kita berkurban jika mampu. Spirit yang kedua adalah spirit untuk mencontoh kurban Nabi Ibrahim dan Ismail. Mengapa harus kita contoh? Karena jayanya Islam, tegaknya keadilan, makmurnya masjid, pengentasan kemiskinan, itu hanya bisa kita wujudkan manakala kita mau berjuang dan berkorban sepanjang masa. Jadi kurban yang kita laksanakan di hari-hari nahar ini adalah sebagai pemantik, sebagai awalan yang tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi diharapkan semangat berkurban itu akan tumbuh dan terus kita pupuk sepanjang masa demi jayanya Islam. Sebagai akhir, maka khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita bangkitkan semangat takbir, mari kita bangkitkan semangat pengabdian kepada Allah, mari kita bangkitkan semangat berkurban, dan mari kita bangkitkan semangat perjuangan untuk kejayaan Islam dan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.